wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, kembali lagi bersama saya Raisa Nita Humaira. Selamat datang di podcast Art TV. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget dirasain tapi jarang diomongin jujur, dengan tema produktif atau sibuk doang. Teman-teman, pastinya kali ini saya nggak sendiri dong. Saya ditemani oleh narasumber kita, Ketua Himpunan KPI, yaitu Bang Satria. Halo Bang Satria. Halo Kak Resa. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakak gimana, baik? Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Alhamdulillah udah tadi. Nah Bang, Abang kan Ketua Himpunan nih. Selain Ketua Himpunan, mungkin ada kegiatan lain? Mungkin saat ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan. Untuk kegiatan lain, kebetulan saya juga termasuk dalam komunitas Duta Gender UIN, yang mana sudah berlangsung hampir setahun juga sih Kak. Oh iya, begitu Bang ya. Nah teman-teman, kalian pasti pernah lihat ikut rapat sampai malam, padahal nih tugas belum dikerjakan. Tapi itu produktif atau sibuk doang ya? Nah Bang, ini ngomong-ngomong masalah waktu nih Bang ya kan, Abang sebagai Ketua Himpunan dan juga lain-lain. Menurut Abang nih sebagai Ketua Himpunan Duta Gender dan juga mahasiswa aktif, gimana cara Abang tahu kalau itu benar-benar produktif atau cuma sibuk doang? Oke. Mungkin kalau untuk kesibukan atau untuk manajemen waktu, sebelum kita ambil tanggung jawab dan sebelum kita ambil keputusan untuk kita kerjakan, sebenarnya kita harus bisa bagaimana kita itu memanajemen waktu. Oh iya, itu biar bisa kita tahu Bang ya. Ya betul. Nah sebelum kan mungkin kita nih banyak tanggung jawab nih. Iya. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana porsi kita, bagaimana fokus kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah kebetulan saya ini ya sanggupnya untuk memanajemen waktu hanya untuk Ketua Himpunan dan juga Duta Gender. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk studi perkuliahan. Nah untuk memanajemen waktunya tentunya saya berbagi beberapa waktu untuk efektif. Nah untuk membagi waktu yang efektif itu kita harus menyesuaikan dengan waktu-waktu yang mana yang lebih dibutuhkan. Betul. Mungkin kalau untuk pagi sampai siang mungkin kita bisa sibuk untuk perkuliahan, sibuk ke kampus, ngobrol sama teman, kemudian mungkin kita ada buat tugas bareng, kemudian siangnya mungkin kita kan perlu istirahat. Ya Bang ya. Nggak mungkin nggak istirahat ya, betul. Itu ya. Mungkin siang kita istirahat dulu kan, mungkin sore ya kita siap-siap, malam baru kita mungkin ada rapat sebentar. Tapi prinsip saya itu rapat itu kalau bisa tidak lewat dari jam 10, karena kan itu kan waktu istirahat juga ya. Apalagi ada cewek-cewek kan nggak mungkin kalau telat kali. Nah jadi di dalam 24 jam itu kita bagi waktu-waktu yang efisien sehingga terrealisasi semua, sehingga tidak ada yang molor, tidak ada yang ketinggalan. Jadi kegiatan-kegiatan itu efektif sehingga tidak ada yang namanya yang ini minus, yang itu minus. Itu bagaimana di diri kita itu menanamkan bahwa manajemen waktu itu penting sebelum mengambil tanggung jawab. Benar. Nah dari situ pernah nggak Abang kayak merasa waktu Abang itu habis buat rapat tapi tugas kuliah malah terbengkalai, numpuk di titik itu, mungkin Abang apa yang Abang rasain? Mungkin itu mungkin pribadi orang beda-beda ya. Kalau untuk saya sendiri itu untuk membagi tugas dengan rapat, dengan kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin di saat-saat emang kita kosong, kita memanfaatkan waktu kita itu untuk rapat, untuk buat tugas. Ketika sudah ada misal rapatnya nih jam 8 malam. Jadi sebelumnya 8 malam tuh jika kita ada tugas dari kumpulkan besok, usahakan kita sudah selesai. Jadi ketika rapat kita fokuskan ke rapat saja. Jadi nggak terpikir lagi Bang ya. Betul. Tadi tidak terpikir kedua opsi tadi. Nah di tengah kesibukan itu Bang, kan banyak nih aktivitas Abang. Pernah nggak Abang nanya ke diri sendiri, ini semua buat siapa sih, untuk siapa sih gitu? Mungkin dalam diri sendiri itu pasti kita ada ingin membangun rasanya personal branding. Betul. Dan dimana itu personal branding itu sekarang itu sangat dibutuhkan tentunya. Di mana sekarang tidak diperlukan lagi banyak omong, banyak kepintaran. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah aksinya Bang ya. Yang penting bagaimana skill kita, betul. Bagaimana personal branding kita. Yang dimana personal branding itu bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, kan, tapi bagaimana orang bisa melihat kita, bagaimana itu menjadi promotor kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Nah, gimana cara abang nih? Kan abang sekarang udah banyak nih ngelakuin semuanya. Gimana abang ngebedain antara sibuk yang sehat dan juga sibuk yang nguras energi nih bang? Nah, jadi sibuk yang sehat itu dan sibuk nguras energi itu kan terbagi dua tuh. Ya. Ada yang sehat, ada yang nguras energi. Otomatis itu capek kan? Iya. Nah, gimana caranya itu kita membagikan waktu itu tidak menyiksa diri sendiri. Iya, Misal kita jangan mencuri waktu istirahat, jangan mencuri waktu-waktu kita yang emang kita lagi butuh sendirian, sehingga kita tidak mempengaruhi ke lelah kita, sehingga kita mental kita juga terjaga. Iya. Contoh, misal kita ada kegiatan nih, kegiatan ini emang kita udah kerjain, kita udah maksimal nih. Jadi ketika emang kegiatan itu kita nggak sanggup lagi, kita bisa stop sebentar tuh, mungkin atau tenangin diri atau istirahat sebentar. Jangan segan untuk meminta tolong kepada teman-teman untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan tadi. Bilang, oh saya lagi capek bentar nih, istirahat bentar ya, tolong lanjutin. Minta gantiin ya, Pak. Ya, jangan sampai yang sibuk yang capek tadi itu membuat kita jadi nggak fokus, jadinya akhirnya terbengkalai semua kayak gitu. Oke sahabat Araneri TV, itu tadi obrolan kita jadi mahasiswa aktif. Istirahat juga bagian dari produktif, dan juga kalau kalian ngerasa capek itu nggak harus ngelakuin hal-hal yang dianggap keren. Yang penting kalian itu tahu kenapa ngelakuin dan ngebuat semuanya. Saya Raisa Nita Humaira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.